Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi terkait untuk surat puskesmas yang ditolak. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang melamar di instansi Kemenkumham ya. Nah, lalu bagaimana cara membuat sanggahan dengan alasan logis dan kuat? Seperti yang kita ketahui bahwa di Juknis di Kemenkumham tertera surat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau klinik tidak boleh digunakan. Ini menandakan bahwa ada batasan terkait instansi yang boleh mengeluarkan surat keterangan sehat. Yang pertama, puskesmas pemerintah atau swasta. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat biasanya dikelola oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan klinik bisa dikelola secara swasta atau pemerintah. Namun dari Juknis, tampaknya surat keterangan dari dua jenis instansi tersebut, baik puskesmas maupun klinik, tidak boleh diperkenankan atau digunakan. Yang kedua, apakah Anda akan TMS jika menggunakan surat dari puskesmas? Jika Anda mengajukan surat keterangan sehat dari puskesmas dan penyelenggara seleksi memang menerapkan aturan tersebut, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan status tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi. Tetapi jangan khawatir, nanti yang ketiga ini yaitu masa sanggah. Jika Anda mendapatkan status TMS atau tidak memenuhi syarat, Anda biasanya akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atau keberatan. Namun, mengingat dokumen yang Anda ajukan berasal dari puskesmas dan aturannya cukup implisit, peluang untuk berhasil dalam masa sanggah mungkin cukup kecil. Untuk meningkatkan peluang Anda perlu mendapatkan surat keterangan sehat yang baru dari rumah sakit pemerintah, TNI, atau Polri seperti yang dianjurkan. Yang keempat, jika memang Anda ingin mengikuti seleksi tersebut, Anda sebaiknya segera mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi yang diperoleh dari rumah sakit pemerintah, TNI atau Polri dan menyertakannya saat masa sanggah. Atau masih ada waktu Bapak Ibu ya sampai besok ya tanggal 9. Namun, Anda juga harus memahami bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan penyelenggara seleksi. Jika Anda masih memiliki keraguan, sebaiknya konsultasi langsung dengan pihak penyelenggara seleksi untuk mendapatkan informasi dan solusi yang lebih pasti. Jika aturan implisit menyebutkan bahwa surat dari puskesmas tidak boleh digunakan, memang cukup sulit untuk berhasil dalam masa sanggah hanya dengan alasan sanggahan. Namun, Anda masih bisa mencoba untuk menyampaikan sanggahan dengan alasan yang logis dan kuat. Berikut contoh deskripsi alasan sanggah yang dapat Anda pertimbangkan. Yang pertama, ketidaktahuan Anda. Nah, jadi saya contohkan ini ya. Saya tidak menyadari bahwa surat keterangan sehat dari puskesmas tidak diperbolehkan. Sebagai warga negara, saya percaya bahwa puskesmas adalah representasi resmi dari pelayanan kesehatan pemerintah dan karenanya mempertimbangkan surat dari puskesmas sebagai valid. Saya mohon pertimbangan dari panitia terkait dengan hal ini. Yang kedua, yaitu tentang situasi khusus. Misalkan, pada saat mengambil keputusan, yaitu tentang surat kesehatan situasi darurat, misalkan pandemi atau bencana atau sebagainya, saya sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan lain selain puskesmas terdekat. Nah, jadi mengingat situasi tersebut, saya mohon pertimbangan dari panitia. Yang ketiga, validitas profesional. Contohnya, dokter yang memeriksa saya di puskesmas adalah dokter berlisensi yang juga praktek di rumah sakit pemerintah. Meskipun surat yang dikeluarkan oleh puskesmas, profesionalitas dan kualifikasi dokter yang memeriksa saya sejajar dengan dokter di rumah sakit pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon pertimbangan dari panitia. Yang terakhir, kesediaan untuk mengganti. Saya memahami kesalahan saya dan bersedia segera mengganti surat keterangan sehat dari puskesmas dengan surat dari rumah sakit pemerintah ataupun TNI atau Polri jika diberikan kesempatan. Saya mohon pertimbangan dari panitia untuk memberikan kesempatan tersebut. Sementara
Anda dapat mencoba menggunakan alasan di atas untuk kombinasi dari beberapa alasan. Sementara Anda dapat mencoba menggunakan alasan-alasan di atas atau kombinasi dari beberapa alasan. Tidak ada jaminan bahwa sanggahan Anda akan diterima oleh panitia, namun tidak ada salahnya mencoba dan menjelaskan situasi Anda sejelas dan sejujur mungkin. Semoga berhasil. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.